di dalam fikih munakahat dan kompilasi hukum Islam. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan itu tidak menggunakan istilah rukun dan syarat, tapi arahnya adalah syarat perkawinan dan halangan perkawinan, gitu ya. Jadi menggunakan istilah yang berbeda. Nanti memang akan kita temukan banyak hal yang memang istilahnya yang digunakan antara Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu sedikit berbeda, tapi sebenarnya tidak ada permasalahan di situ, gitu ya. Artinya tidak masalah ketika menggunakan dua istilah yang berbeda karena substansinya sebenarnya sama. Nah, rukun perkawinan di kompilasi hukum Islam itu ditegaskan. Yang pertama adalah adanya calon mempelai, kemudian ada apa itu? Ini mohon maaf ya, kok jadi tidak bisa di. Jadi yang pertama adalah adanya calon mempelai, kemudian adanya wali, gitu ya, kemudian ada 2 orang saksi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ini adalah rukun perkawinan, kemudian masing-masing rukun itu ada syarat yang harus dipenuhi, gitu ya, sehingga kemudian lengkaplah perkawinan itu disebut perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, gitu ya. Tapi untuk sahnya memang harus dilakukan pencatatan perkawinan. Jadi ada 4 rukun, kemudian masing-masing rukun itu ada syaratnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai syarat untuk calon mempelai. Syarat untuk calon mempelai yang pertama adalah memenuhi batas minimal usia kawin, gitu ya, atau memenuhi batas umur minimal untuk mereka menikah. Nah, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa batas minimal usia kawin baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Nah, ini memang perubahan undang-undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Awalnya kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal kawin antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan, ya, perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Kemudian ada judicial review. Nah, maka kemudian di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ditegaskan bahwa batas minimal usia kawin untuk laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu minimal 19 tahun. Apabila ada calon pasangan suami istri yang belum berusia 19 tahun, namun mereka karena sesuatu hal itu harus melangsungkan perkawinan, gitu ya, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Kemudian di Undang-Undang Nomor 16 itu juga ditentukan hakim pengadilan agama akan mengabulkan dispensasi kawin terhadap pasangan atau calon mempelai yang belum berusia 19 tahun ketika memang ada keadaan mendesak yang mengharuskan mereka itu menikah, gitu ya. Termasuk di situ ada tambahan calon mempelai yang akan menikah dan dia belum berusia 19 tahun, itu ada semacam rekomendasi dari LSM atau semacam lembaga yang dibentuk, gitu ya, di tingkat kelurahan atau kecamatan yang arahnya adalah mendampingi kesiapan psikis maupun fisik dari calon pasangan yang belum berusia 19 tahun. Nah, keadaan mendesak itu apa? Keadaan mendesak itu contohnya memang yang pernah diteliti, gitu ya, oleh mahasiswa Fakultas Hukum dalam skripsinya. Keadaan yang mendesak itu salah satu contohnya yang membuat hakim itu kemudian mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya adalah ketika sudah menikah, sudah hamil, gitu ya, wanitanya sudah hamil. Kemudian ada persetujuan kedua belah pihak. Nah, memang ini biasanya sudah ada pada saat peminangan, tapi nanti pada saat ijab qabul, PPN akan mengulang lagi pertanyaan itu, gitu ya, apakah memang calon pasangan suami istri itu setuju keduanya untuk menikah, gitu ya, biasanya ditanya. Nah, diamnya pasangan perempuan atau diamnya perempuan itu sudah merupakan tanda persetujuannya. Itu sudah ditentukan di dalam fikih munakahat dan di KHI pun juga disebutkan. Kemudian syarat hukum yang ketiga untuk calon mempelai, dan ini yang paling penting adalah
teman-teman harus memahami dan juga apa ya, menentukan ketika nanti ada skenario apakah perkawinan tersebut tidak ada larangan di antara keduanya, baik itu larangan mutlak atau selamanya maupun larangan relatif atau sementara. Apa yang dimaksud dengan larangan mutlak dan larangan relatif ini? Kalau larangan mutlak, maka selama-lamanya mereka tidak akan bisa menikah gitu ya, karena memang tidak ada cara atau kondisi atau syarat apapun yang dapat mengubah larangan mutlak itu gitu ya. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga sudah ditegaskan di dalam syarat-syarat perkawinan. Sedangkan larangan relatif atau sementara itu adalah ketika syarat atau keadaan tertentu belum terpenuhi, tetapi kemudian karena sesuatu hal gitu ya, atau karena waktu kemudian keadaan tersebut berubah, maka keduanya bisa menikah. Nah, contohnya seperti apa? Ditentukan di dalam UUP maupun Undang-Undang Perkawinan ya, dilarang menikah gitu ya ketika seseorang itu antara keduanya ya, dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan ketika keduanya memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda, kemudian putus perkawinan karena li'an. Nah, untuk yang D, yang numbering terakhir ini memang ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam gitu ya, sedangkan ABC itu juga ada di dalam undang-undang perkawinan. Artinya kalau misalkan larangan karena hubungan nasab ini ya selamanya memang mereka tidak bisa menikah gitu ya, selamanya mereka tidak bisa menikah, tidak ada perubahan apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Misalkan saya memiliki seorang kakak laki-laki, ya saya selamanya tidak akan bisa menikah dengan kakak laki-laki saya. Tidak ada kondisi yang bisa mengubah bahwa saya kemudian tidak menjadi adik perempuannya atau tidak ada kondisi yang bisa mengubah kakak saya itu menjadi bukan kakak saya gitu ya. Kecuali memang dari awal sebenarnya itu bukan kakak saya, berarti memang tidak ada hubungan nasab di antara kami, tidak ada hubungan darah di antara kami. Nah, jadi untuk larangan mutlak sudah jelas gitu ya bahwa dikarenakan adanya hubungan darah, sesusuan semenda maupun sumpah li'an itu, maka memang tidak bisa diubah oleh apapun sehingga selamanya antara dua orang yang memiliki hubungan nasab, sesusuan dan semenda tidak bisa kemudian menikah gitu ya. Nah, apa yang dimaksud hubungan nasab atau hubungan darah ya istilahnya kalau di undang-undang perkawinan, tapi kalau di perkawinan Islam maksudnya adalah hubungan nasab. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, ini memang bahasanya adalah bahasa KHI ya. Kalau bahasa di Undang-Undang Perkawinan silakan dicek sendiri. Intinya dilarang melangsungkan pernikahan antara keduanya yang memiliki hubungan darah. Nah, itu di bahasanya UUP ya. Sedangkan bahasanya KHI adalah dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya. Nah, ini maksudnya berarti dilarang menikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, berarti di situ tidak boleh seorang laki-laki menikahi ibunya, neneknya, anak perempuannya, atau cucu perempuannya. Nah, ini bahasa di KHI kemudian kita sederhanakan ya. Intinya seorang pria itu tidak boleh menikahi ibunya, neneknya, anak perempuannya, cucu perempuannya. Seorang pria itu juga tidak boleh menikahi saudara perempuannya, baik kandung, seayah maupun seibu. Contohnya saudara sekandung kayak apa gitu ya, itu sudah jelas. Kalau saudara seayah berarti ayahnya menikah lagi, kemudian lahir keturunan, maka keturunan di situ adalah saudara seayah dari kita gitu ya. Atau ibu kita menikah lagi, kemudian ada keturunan, maka keturunan itu kalau dengan kita gitu ya menjadi saudara seibu. Kemudian dilarang melangsungkan antara seorang pria dengan wanita yang merupakan bibinya gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah keturunan dari bibi itu juga diharamkan atau tidak boleh dinikahi? Nah, tidak ada keterangannya. Artinya saudara sepupu itu boleh untuk dinikahi karena memang tidak ada ketentuan keturunan dari bibi gitu ya. Keturunan dari bibi kan berarti saudara sepupu kita ya. Jadi kita umpamakanlah bibi kita gitu ya. Oh ya, oke, bibi gitu ya. Kalau saya perempuan berarti paman gitu ya. Paman kan dia juga tidak boleh menikahi
keponakan kan ya, ini tadi ada yang di bulat yang kedua. Nah, jadi memang harus diperhatikan dan intinya ini berlaku sebaliknya gitu ya. Tidak kemudian maksudnya hanya pria dengan wanita, tetapi juga wanita dengan pria, tinggal dibalik saja. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya. Nah, kemudian karena hubungan sesusuan. Nah, ini apa yang dimaksud hubungan sesusuan? Jadi dimungkinkan gitu ya, dimungkinkan memang di dalam ketentuan hukum Islam ketika seorang bayi lahir gitu ya, seorang bayi lahir dia tidak menyusu ke ibunya karena sesuatu hal ya. Kalau dulu memang ada kebiasaan masyarakat Arab yang biasa menyusukan anaknya. Jadi seorang anak itu tidak disusui langsung oleh ibu kandungnya, tetapi disusui oleh wanita lain. Nah, biasanya memang kemudian mencari gitu ya, mencari wanita-wanita yang baik keturunannya, baik akhlaknya gitu ya, sehingga kemudian harapannya anak yang disusuinya gitu ya itu juga akan menjadi baik. Nah, jadi memang ada tradisi masyarakat Arab yang menyusukan anaknya gitu ya ke wanita lain. Nah, disinilah kemudian timbul hubungan sesusuan. Kalau di era sekarang itu kita juga tahu kan ya, biasanya ada donor ASI begitu. Nah, pertanyaannya apakah donor-donor ASI itu juga merupakan lahir hubungan sesusuan ya, karena ASI itu kan darah. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau di fikih itu yang disebut hubungan sesusuan ya anaknya itu langsung menyusu ke ibu susuannya itu gitu ya. Jadi misalkan saya tidak disusui oleh ibu kandung saya, kemudian saya disusui oleh perempuan lain, misalkan tetangga saya begitu ya. Nah, menyusu ya berarti saya langsung menyusu gitu ya, tidak kemudian misal bisa jadi seperti sekarang itu ada lembaga-lembaga yang dia memberikan ASI gitu ya, atau ada donor ASI. Jadi misal saya menyusui, ASI saya berlebih, kemudian saya serahkan ke lembaga tersebut, nanti lembaga tersebut yang akan mendonorkan atau memberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir, tetapi tidak bisa disusui oleh ibunya karena sesuatu hal, misal ibunya sakit atau misal ibunya meninggal, begitu ya. Nah, jadi itulah hubungan sesusuan yang bisa jadi lahir gitu ya, karena memang tadi siapa yang kemudian dilarang untuk dinikahi akibat lahirnya hubungan sesusuan tadi gitu ya. Nah, seorang pria itu tidak bisa menikahi wanita yang menyusuinya. Jadi dia tidak bisa menikah dengan ibu sesusuannya, ibu yang menyusuinya termasuk keturunan termasuk gadis ke atas. Nenek sesusuan gitu ya, karena ibunya itu cukup dulu menyusu kepada neneknya, berarti darahnya kan sama gitu ya. Jadi mirip sebenarnya antara hubungan sesusuan dengan hubungan darah karena memang air susu itu adalah nantinya menjadi darah begitu ya. Kemudian ya seorang pria berarti dia tidak bisa menikahi saudara sesusuannya, kemudian keponakan sesusuannya. Nah, jadi misal saya dulu menikah dengan seorang wanita gitu ya, tetangga saya. Kemudian wanita itu juga memiliki seorang anak laki-laki yang memang juga disusui oleh dia gitu. Nah, berarti saya nggak bisa menikahi keturunan dari ibu sesusuan saya karena dia menjadi saudara sesusuan. Atau bisa jadi karena asinya banyak, tetangga saya yang perempuan tadi itu juga menyusui anak laki-laki yang lain gitu. Nah, itu juga menjadi saudara sesusuan saya. Termasuk nanti ketika misalkan dia menikah gitu ya, kemudian lahir anak, itu berarti keponakan sesusuan. Nah, jadi tidak boleh menikah juga gitu ya, karena tadi ASI itu adalah darah. Kemudian seorang laki-laki juga tidak bisa menikahi, nah ini yang B dan C sama gitu ya. Tapi konteksnya bisa jadi tadi ya, si ibu yang saya susui itu memiliki anak laki-laki, tapi bisa jadi ada anak laki-laki lain dari wanita lain yang juga disusui oleh dia. Nah, inilah yang menjadi saudara sesusuan. Kemudian juga tidak boleh menikahi bibi gitu ya, bibinya. Jadi bibi sesusuan. Jadi misalkan saya tadi menyusu dari tetangga saya yang perempuan, kemudian tetangga saya itu memiliki adik perempuan, jadi kan itu bibi sesusuan saya gitu ya. Kemudian anak yang disusui oleh istrinya. Jadi kalau misalkan saya menikah gitu ya, saya menikah, kemudian
suami saya itu tidak boleh menikahi anak yang saya susui gitu ya, anak perempuan yang saya susui gitu ya. Sama seperti tadi ya, kan tidak boleh menikahi anak perempuan dan keturunan dari anak perempuan atau cucu. Nah ini sama, anak yang disusui kan berarti darahnya menjadi sama dengan istrinya. Oke, ini diendapkan, tapi semoga teman-teman sudah membaca slide ini ya. Kemudian hubungan semenda, tidak boleh saling menikah antara mertua gitu ya kepada mertua, menantu, ibu tiri maupun anak tiri. Nah, jadi diperhatikan ya, nggak boleh menikahi ibu tiri gitu ya, mertua. Jadi tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan menantu gitu ya. Nah, yang dikecualikan di anak tiri itu. Jadi anak tiri seperti apa contohnya? Misal saya menikahi duda beranak satu laki-laki, gitu ya. Jadi saya wanita menikahi duda beranak satu laki-laki. Ketika kemudian saya menikah dengan duda tersebut, kami belum sempat melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Kami belum sempat melakukan hubungan suami istri, kemudian putus perkawinan kami. Maka anak laki-laki si duda tadi, gitu ya, anak tiri saya, itu bisa saya nikahi. Tapi kalau saya sudah menikah dengan bapaknya, kemudian bapak sudah terjadi hubungan suami istri, gitu ya. Ingat hubungan suami istri itu sesudah akad nikah ya. Kalau misalkan hubungan suami istri dilakukan sebelum akad nikah, kalau dalam konteks hukum Islam itu adalah zina gitu ya. Jadi pembahasan di sini mengenai hubungan suami istri atau ba'da aduhul gitu ya. Duhul itu hubungan kelamin, ba'da itu sesudah gitu ya. Nah, maksudnya adalah ketika sesudah ijab kabul. Jadi ketika saya sudah menikah dengan seorang duda beranak satu laki-laki tadi, ketika kami belum sempat melakukan hubungan suami istri sesudah menikah, itu pernah ya dicontohkan di skenario soal gitu ya. Jadi misal tadi saya menikahi seorang duda beranak satu laki-laki. Ketika habis menikah, duda yang tadi saya nikahi itu ternyata seorang TNI, dia harus langsung langsung ada tugas gitu loh. Jadi belum melakukan hubungan suami istri, kemudian si duda sudah meninggalkan gitu ya. Maksudnya di sini adalah karena tugas gitu ya. Nah, kemudian taruhlah duda itu meninggal dunia gitu ya, meninggal dunia di tugasnya. Apakah saya boleh menikahi anak tiri saya? Jawabannya boleh gitu ya. Kenapa? Karena saya dengan dudanya atau ayah dari si anak itu belum ada hubungan suami istri, walaupun sudah menikah. Maka boleh kemudian saya menikahi anak tirinya. Tapi kalau saya sudah menikahi bapaknya dan kemudian sudah terjadi hubungan suami istri gitu ya, maka saya tidak boleh menikahi anak tiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti soalnya bisa jadi ada contoh-contoh gitu ya. Nanti saya coba bantu untuk membuatkan skenario itu, teman-teman bisa menyelesaikannya. Kalau ada keraguan baru WA ke saya. Kemudian hubungan selama-lamanya, larangan selama-lamanya adalah ketika perkawinan itu putus karena sumpah li'an. Nah, untuk sumpah li'an nanti akan diterangkan oleh Bu Hartini di putusnya perkawinan. Intinya di situ adalah ketika ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, atau dia tidak mengakui anak di dalam kandungan istrinya, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi gitu ya. Karena kalau menuduh berzina itu di dalam fikih munakahat itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau dia tidak bisa mendatangkan, maka dia yang akan dituduh untuk memfitnah gitu ya. Jadi dia harus dihukum cambuk. Nah, supaya dia terhindar dari hukuman cambuk itu, maka dia melakukan sumpah li'an ini. Istrinya itu juga harus bersumpah gitu ya. Jadi nanti ada teks sumpah khusus gitu ya. Jadi suami akan bersumpah 3 kali, yang keempat itu laknat Allah atasnya ketika sumpahnya itu salah gitu ya, atau ketika dia memfitnah gitu ya, atau tuduhannya itu tidak benar. Istrinya juga sama, dia akan bersumpah 4 kali. Sumpah yang ketiga arahnya adalah dia tidak berzina, kemudian dia menolak tuduhan itu gitu ya, dan sumpah yang keempat laknat Allah apabila dia berdusta gitu. Nah, ketika sudah ada sumpah ini gitu ya, sekali lagi harus sumpahnya itu ya harus saling bersumpah, saling nyumpahi mereka gitu ya. Nah, ketika perkawinan itu putus dengan adanya sumpah li'an ini tadi, maka suami istri itu tidak akan pernah bisa menikah lagi gitu ya untuk selama-lamanya.
Walaupun kemudian apa itu yang laki-laki taruhlah kemudian sadar gitu ya, atau yang perempuan juga sadar gitu ya, kemudian mereka mau kembali lagi ketika memang ini sudah diputus oleh hakim dengan putusnya perkawinan karena sumpah li'an, maka memang mereka tidak bisa kembali lagi sebagai suami istri gitu ya. Oke, terkait dengan halangan perkawinan untuk selama-lamanya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Masih pada ngantuk ini ya. Baik, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke halangan relatif atau sementara. Kenapa ini disebut dengan larangan relatif atau sementara? Karena memang dimungkinkan ketika kondisinya berubah gitu ya, mereka itu bisa menikah gitu ya. Yang pertama, misal wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Jadi ketika saya sudah menikah dengan laki-laki lain, maka tidak boleh ada laki-laki yang menikahi saya. Nah, larangan ini bersifat sementara. Kenapa? Ya ketika perkawinan saya dengan laki-laki atau suami saya itu kemudian putus gitu ya, saya sudah selesai masa iddah atau masa tunggunya, saya baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi di sini terikat perkawinan itu menjadi larangan yang sementara. Karena ketika perkawinan itu sudah putus, saya wanita yang mau menikah dengan laki-laki lain juga sudah selesai masa iddahnya gitu ya, maka saya bisa menikah dengan laki-laki lain. Jadi larangan sementara ya. Ketika ada kondisi yang berubah, maka dimungkinkan untuk menikah. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan kaitannya dengan yang pertama gitu ya. Saya menikah, kemudian saya ditalak oleh suami saya. Sesudah talak suami saya, maka saya akan memasuki masa iddah 90 hari. Nah, di masa iddah 90 hari itu saya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau sudah kelewat 90 harinya, baru saya bisa menikah dengan laki-laki lain gitu ya. Nah, ini terkait dengan masa tunggu. Nanti akan diterangkan oleh Bu Hartini pada saat putusnya perkawinan. Kemudian dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sekali lagi, kalau yang nomor 3 ini berlaku sebaliknya gitu ya. Jadi ketika seorang laki-laki non-Islam, dia tidak bisa menikahi wanita Islam. Demikian juga seorang wanita Islam tidak bisa menikahi non-Islam, atau laki-lakinya Islam tidak bisa menikahi wanita non-Islam. Kemarin ada ya judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita masih menunggu keputusannya. Ketika ada seorang laki-laki Katolik, dia mau menikah dengan seorang wanita yang beragama Islam, tapi tidak bisa ya, karena memang ada larangan sementara ini. Jadi kenapa sementara? Ya ketika nanti salah satu yang tadi belum beragama Islam sudah beragama Islam, maka barulah mereka boleh menikah. Nah, ini yang kemudian dilakukan judicial review karena dia merasa itu bertentangan dengan pasal 29 gitu ya. Nah, ini yang kita tunggu nanti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian berpoligami dengan wanita yang memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan istrinya, termasuk yang nomor 5 ya, berpoligami dengan bibi atau keponakan dari istrinya. Maksudnya bagaimana? Intinya tidak boleh mengumpulkan dua wanita atau lebih gitu ya dalam satu perkawinan ketika mereka itu ada hubungan darah gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian menikahi kakaknya dengan adiknya. Kenapa dikatakan sementara? Ya kalau sementara maksudnya adalah tidak boleh menikahi kakaknya dengan adiknya. Tapi kalau misalkan sudah menikah dengan kakaknya, kemudian kakaknya itu dicerai gitu ya, laki-laki tadi boleh menikahi adiknya gitu ya. Atau misal dengan bibinya gitu ya, kemudian bibinya meninggal, nah boleh menikahi kemenakan dari istrinya gitu ya, atau ya konteksnya tadilah ketika tidak boleh kemudian dikumpulkan gitu ya antara misalkan istrinya dengan kemenakan istrinya, itu nggak boleh. Kemudian istrinya dengan saudara istrinya, atau istrinya dengan bibi dari istrinya, nah itu juga tidak boleh. Jadi intinya
harus dicerai salah satu atau bisa jadi salah satu meninggal, baru boleh kemudian menikahi wanita-wanita yang memang memiliki hubungan darah dengan istrinya yang tadi sudah ditentukan di KHI maupun UUP. Kemudian poligami lebih dari 4 istri. Nah, itu maksudnya bagaimana? Intinya di Undang-Undang Perkawinan gitu ya, itu menentukan bahwa dimungkinkan seorang suami itu menikahi lebih dari seorang wanita dengan izin pengadilan. Kemudian KHI juga menegaskan bahwa maksimal adalah 4 gitu loh. Artinya tidak boleh kemudian lebih dari 4. Kalau mau menikah lagi yang kelima bagaimana ya, berarti harus ada salah satu istrinya yang dicerai dulu gitu ya, baru dia bisa menikah yang kelima, tapi tetap istrinya maksimal 4 gitu ya. Kemudian menikahi wanita bekas istri yang ditalak 3. Nah, ini ada di ketentuan kompilasi hukum Islam ya, tapi kalau di UUP bahasanya sedikit berbeda. Maksudnya bagaimana menikahi wanita bekas istri yang ditalak 3? Misal gitu ya, A dan B, A laki-laki menikah dengan B perempuan. Kemudian mereka berselisih paham, A mengajukan permohonan cerai talak ke istrinya. Hakim mengabulkan permohonan cerai talaknya, kemudian A mengikrarkan talak 1 kepada B. Sesudah ikrar talak 1 A kepada B, maka kemudian B ada masa iddah 90 hari. Nah, di masa iddah 90 hari itu, karena ini talak roj'i, talak yang diikrarkan oleh suami, maka mereka ada kesempatan untuk rujuk. Nah, sebelum 90 hari mereka rujuk gitu ya, mereka datang ke KUA untuk rujuk gitu ya, mereka terima kutipan pendaftaran rujuk. Jadi mereka tidak perlu akad nikah baru ya, mereka rujuk. Kemudian sesudah itu mereka sudah rujuk tadi ya, hidup lagi sebagai suami istri, mereka kemudian cekcok lagi ya, cekcok lagi. Si suami kemudian mengajukan lagi cerai talak ke pengadilan agama. Sesudah diajukan cerai talak, dikabulkan oleh hakim, si suami mengikrarkan talak 2 ke istrinya. Sesudah ikrar talak 2, istrinya kemudian masa iddah lagi 90 hari. Oleh fikih munakahat, dibolehkan mereka untuk rujuk gitu ya. Mereka sudah sadar, oh ya, dicoba lagi gitu ya. Akhirnya mereka rujuk lagi. Jadi tidak ada akad nikah baru ya. Mereka rujuk lagi. Syaratnya tadi dalam waktu masa iddah 90 hari tadi. Mereka rujuk, hidup lagi sebagai pasangan suami istri, kemudian cekcok lagi gitu. Nah, cekcok lagi, suaminya mengikrarkan talak 3. Jadi talak 1, 2, 3 ini tidak boleh sekaligus gitu ya. Jadi talak 1 dulu, 2, kemudian 3. Nah, sesudah talak 3 ini, maka mereka itu tidak boleh kemudian rujuk gitu ya. Kalau mereka mau menikah lagi gitu ya, syaratnya istri itu sudah menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian sudah dicerai oleh laki-laki lain tersebut dan sudah habis masa iddahnya. Jadi menikahi bekas istri yang ditalak 3 itu termasuk larangan sementara. Kenapa? Karena tadi ya, ketika istrinya yang ditalak 3 itu sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah selesai masa iddahnya, barulah dia boleh kembali dengan suaminya yang dulu, tetapi juga harus dengan akad nikah baru gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ini ya, langsung bertanya saja. Saya masuk ke syarat yang berikutnya, yaitu wali nikah gitu ya. Wali nikah dalam ketentuan KHI itu disebutkan syaratnya harus muslim, laki-laki, akil, dan baligh. Jadi di sini tidak boleh wali nikah gitu ya. Wali nikah itu konteksnya agamanya selain Islam gitu ya. Jadi harus Islam. Kalau misalkan seorang anak yang dia beragama Islam, anak perempuan maksudnya ya, kemudian ayahnya itu ternyata beragama selain Islam gitu ya, maka berarti syarat ini tidak terpenuhi gitu ya, karena syaratnya harus muslim, laki-laki, akil, dan baligh.
Apa itu akil? Berakal gitu ya. Jadi dia tidak di bawah pengampuan, dia cakap hukum gitu ya, dan dia sudah dewasa ya. Pasti sudah dewasa ya. Maksudnya di sini cakapnya ya. Kemudian ada dua golongan wali nikah. Ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi ada wali nasab dan wali hakim. Siapa itu wali nasab? Wali nasab adalah mereka kerabat laki-laki dari garis ayah dalam garis lurus ke atas gitu ya. Atau kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunannya. Jadi maksudnya ini adalah wali itu adalah ayahnya perempuan gitu ya, dengan syarat-syarat tadi gitu ya, atau bisa jadi kakeknya. Jadi wali nasab itu adalah garis ayahnya perempuan. Sekali lagi garis ayahnya perempuan atau calon mempelai perempuan. Bukan walinya itu adalah dari garis mempelai laki-laki ya. Jadi sekali lagi yang disebut wali nikah itu adalah garis ayah dari si mempelai perempuan dengan syarat-syarat tadi ya, muslim, laki-laki itu pasti, kemudian berakal gitu ya, kemudian cakap melakukan perbuatan hukum atau balik. Nah, siapa wali nasab? Ini skalanya adalah skala prioritas gitu ya. Jadi yang pertama, kalau dia ada wali nasab, maka dia harus menggunakan wali nasab. Ketika wali nasabnya itu memenuhi syarat, maka harus menggunakan wali nasab. Wali nasab yang pertama itu adalah ayahnya atau kakeknya. Kemudian yang kedua adalah saudara laki-lakinya, baik itu kandung atau seayah, atau keturunan dari saudara, berarti kemenakan laki-laki dari si mempelai perempuan. Sekali lagi, dari garisnya yang mempelai perempuan, tapi yang laki-laki ya. Jadi misalkan saya mempelai perempuan, saya punya ayah, saya punya ibu. Bolehkah yang menikahkan saya itu adalah adik dari ibu saya? Nggak boleh gitu ya. Kalau adik dari ayah saya itu boleh gitu, tetapi tidak boleh adik dari ibu saya. Ya, karena garisnya adalah garis ayah. Jadi kalau saya mempelai perempuan, jadi umpamakan ini ya teman-teman yang perempuan, maka siapa wali nasab saya? Wali nasab saya adalah pertama ayah saya, kemudian kakek saya. Sesudah itu kalau misalkan itu tidak ada, maka turun ke yang nomor 2, yaitu saudara laki-laki saya, kemudian sekandung atau seayah gitu ya. Misalkan ayah saya hanya menikah 1 kali, ya berarti saya hanya punya saudara kandung. Dilihat gitu ya, misal nih, oh ayah saya sudah meninggal dunia gitu ya, kakek saya kemungkinan besar kan juga sudah meninggal dunia. Nah, kemudian saya punya saudara laki-laki tidak, saya nggak punya saudara laki-laki, berarti saya juga nggak akan punya kemenakan laki-laki ya, karena sekali lagi kemenakan itu juga keturunan dari saudara laki-laki, bukan kemudian keturunan dari saudara perempuan. Jadi, ketika saya nggak punya saudara laki-laki, berarti saya juga nggak punya kemenakan laki-laki. Kemudian paman dari garis ayah saya punya adik enggak gitu ya. Ayah saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, saya nggak punya saudara laki-laki, maka siapa wali nasab saya? Oh, paman gitu ya. Jadi adiknya ayah. Nah, itu ada atau tidak? Atau keturunan laki-lakinya, berarti sepupu saya yang laki-laki. Kemudian saudara kandung atau seayah dari kakek. Nah, jadi yang ke atas gitu ya. Jadi saudara kakek saya gitu ya. Nah, kemudian ada wali yang kedua yaitu wali hakim gitu ya. Siapa wali hakim? Itu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini biasanya adalah kepala KUA atau penghulu di KUA gitu ya, itu yang menjadi wali hakim. Nah, ini ya wali nasab tadi, kemudian urutannya seperti ini gitu ya. Jadi urutannya itu pertama gitu ya adalah ayah dulu, kalau ayah tidak ada ke kakek, kalau kakek tidak ada ke saudara laki-laki kandung, barulah ke saudara laki-laki seayah, kalau misalkan ada saudara laki-laki seayah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau masih ada satu dulu ya, sebelum ke paman itu adalah keponakan dulu gitu ya, keponakan, kemudian kalau keponakan saudara laki-laki, misalkan ya saya punya saudara laki-laki tapi meninggal dunia. Nah, ada keturunannya, maka keturunannya dulu gitu ya. Tapi kalau saya tidak punya saudara laki-laki, barulah kemudian ke paman. Nah,
perpindahan gitu ya. Oh, ini maksudnya adalah misal gitu ya, maksudnya ketika misalkan ayah gitu ya, ayahnya itu tidak memenuhi syarat gitu ya. Misal tadi ayahnya non Islam gitu ya, maka kemudian beralih ke kakek gitu ya. Kalau kakeknya sudah meninggal, ya berarti beralih ke saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki kandungnya sudah udur misalkan ya, atau dia apa ya, tidak cakap hukum gitu ya, jadi sakit misalkan yang dia tidak bisa membedakan baik dan benar atau salah gitu ya, maka kemudian beralih ke saudara laki-laki yang seayah dulu. Kalau kemudian saudara laki-laki seayah tidak memenuhi syarat, baru ke paman kandung gitu. Nah, jadi ini perpindahan ini ketika bisa jadi wali nasabnya itu tidak memenuhi syarat ya. Misalkan tadi tuli, bisu, atau bisa jadi sudah udur. Nah, kemudian kapan wali hakim itu menjadi wali gitu ya. Jadi ini tuh harus diutamakan dulu gitu ya. Kalau misalkan barulah wali nasab itu tidak ada gitu ya. Jadi misalkan benar-benar ayahnya sudah meninggal dunia, kakeknya sudah meninggal dunia gitu ya. Kemudian apa itu saudara laki-lakinya ternyata juga tidak memenuhi syarat gitu ya. Kemudian paman juga dia sudah meninggal, saudara kakak apalagi juga sudah meninggal. Intinya kalau wali nasab tidak ada, barulah kemudian menggunakan wali hakim. Atau wali nasabnya tidak mungkin dihadirkan gitu ya. Jadi kalau misalkan itu di penjara gitu ya, itu masih mungkin dihadirkan gitu ya. Dulu pernah kan ada kejadian narapidana gitu ya, dia kondisinya sudah di dalam penjara, kemudian dia mau menikahkan anaknya gitu ya, karena dia seorang ayah. Nah, itu bisa mendapatkan izin untuk menjadi wali nasab tadi, dia keluar penjara dengan pengawalan, atau bisa jadi pernikahannya juga dilaksanakan di lingkungan lapas gitu ya. Intinya dimungkinkan ketika wali nasab itu di penjara. Tapi konteksnya ini yang tidak mungkin dihadirkan gitu ya. Bisa jadi posisinya sedang ihram gitu ya. Nah, itu tidak mungkin dihadirkan. Itu bisa memang menggunakan wali hakim. Atau wali nasabnya goib gitu ya, jadi tidak diketahui rimbanya. Nah, atau yang terakhir ini wali nasabnya abdol atau enggan. Nah, nanti juga ada ya ketentuan di KHI dan UUP. Jadi misal ayahnya itu enggan, dia tidak mau menikahkan, dia tidak mau sebagai wali nasab dengan alasan ya dia tidak setuju dengan perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya. Nah, makanya yang laki-laki jangan hanya deketi anaknya ya, deketi anak perempuannya, tapi juga deketin ayahnya ya, karena ayah ini menentukan nanti dia sebagai wali nasabnya. Nah, jadi ketika kemudian wali nasabnya itu enggan gitu ya, atau konteksnya ayahnya itu tidak mau menikahkan gitu ya, calon mempelai ini bisa kemudian mengajukan ke pengadilan agama penetapan wali nasab yang enggan atau abdol tadi. Nah, ketika hakim pengadilan agama sudah memutuskan bahwa ayahnya ini enggan gitu ya, dan itu disebabkan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum gitu ya. Jadi seolah-olah sangat subjektif gitu ya, tidak ada dasarnya. Pokoknya ayahnya nggak setuju gitu ya dengan calon pilihan anak perempuannya. Nah, hakim kemudian akan memutuskan wali itu enggan, kemudian memerintahkan KUA kecamatan gitu ya untuk menjadi wali hakimnya karena ayahnya itu enggan. Jadi nomor 1 itu nggak bisa dilompati gitu ya ketika misalkan tidak ada sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan ayahnya enggan, oh ya udah kalau gitu wali nasabnya adalah saudara laki-lakinya, nggak bisa gitu ya. Kalau wali nasabnya itu enggan, yang pertama itu adalah karena pertama adalah ayah dulu. Tapi kalau ayah kemudian tidak memenuhi syarat, barulah ke kakek. Kakek tidak memenuhi syarat, barulah ke saudara laki-laki. Tapi kalau kakeknya, ayahnya itu enggan atau dia tidak mau menikahkan, nggak bisa kemudian beralih ke kakek atau ke saudara laki-laki gitu ya. Mempelai, karena sebenarnya ayah itu memenuhi syarat. Ayah memenuhi syarat, dia tidak tuli, dia tidak bisu, dia berakal, dia balik, dia muslim gitu ya, tapi dia nggak mau. Nah, berarti nggak boleh geser ke yang kedua, apalagi yang ketiga gitu ya.
nggak boleh geser gitu. Berarti yang harus dilakukan oleh calon pasangan itu adalah mengajukan penetapan bahwa wali nasabnya abal gitu ya. Kalau wali nasabnya itu abal, hakim kemudian menetapkan bahwa oh ya ini wali nasabnya enggan gitu ya. Barulah mempelai itu bisa kemudian menikah dengan wali hakim. Nah, ini nanti juga biasanya akan keluar kasus gitu ya. Sekali lagi teman-teman harus membedakan kapan wali nasab itu beralih dari urutan 1 ke urutan 2 ke urutan 3 dengan kapan wali nasab itu bisa digantikan oleh wali hakim. Nah, biasanya ketika misal wali nasab itu memenuhi syarat gitu ya, memenuhi syarat, tapi kemudian bisa jadi dia karena sesuatu hal gitu ya, karena sesuatu hal itu tidak bisa menikahkan gitu ya, yang misalkan TNI kemudian berjuang gitu ya, dia memenuhi syarat, tapi dia harus berjuang gitu ya. Nah, berarti sebenarnya dia itu mungkin sih untuk hadir gitu ya, tapi karena sesuatu hal dia tidak bisa datang gitu ya. Jadi harusnya dia bisa pulang, tapi kemudian karena sesuatu hal dia tidak bisa pulang. Jadi dia sebenarnya masih mungkin untuk dihadirkan. Nah, biasanya itu juga tidak bisa kemudian beralih ke wali hakim. Si ayah ini bisa kemudian mewakilkan gitu ya, mewakilkan kepada PPN untuk menjadi wali hakim gitu ya. Maaf, bukan wali hakim, mewakilkan kepada PPN untuk menggantikan kedudukannya sebagai wali nasab gitu ya. Jadi biasanya kalau misal kita hadir gitu ya di akad nikah itu, jadi berbeda ya antara wali nasab yang mewakilkan dengan wali hakim. Kalau wali nasab yang mewakilkan bisa jadi karena kondisi tertentu ya, dia tidak bisa hadir atau bisa jadi dia grogi gitu ya, maka dia mewakilkan saja. Berarti mempelai perempuan ini tetap menikah dengan wali nasab, bukan dengan wali hakim. Walaupun kemudian tadi ya pada saat ijab kabulnya itu diwakilkan. Di masyarakat banyak terjadi itu ya, perwakilan itu gitu ya. Misal ayahnya ada di situ, ada di majelis ijab kabulnya, tapi kemudian PPN-nya tanya gitu ya, Bapak mau menikahkan sendiri atau diwakilkan ke saya? Nah, si ayah mungkin yang bisa jadi dia grogi karena mau melepaskan anak perempuannya untuk diserahkan dalam tanda kutip kepada laki-laki yang baru dikenal anak itu, misalkan begitu ya. Kemudian dia mengatakan saya wakilkan sajalah ke Bapak gitu ya, ke PPN tadi. Maka PPN akan mengatakan bahwa dia bertindak sebagai wali nasab dalam hal mewakili wali nasab yang tadi sudah mewakilkan kepadanya. Itu nanti akan diikrarkan dulu oleh si PPN atau penghulunya gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini, maka wanita tersebut tetap menikahnya dengan wali nasab, bukan dengan wali hakim gitu ya. Karena tidak ada alasan-alasan perpindahan, tidak ada alasan-alasan wali nasabnya digantikan oleh wali hakim gitu ya. Jadi kalau tadi perwakilan itu bisa jadi diperbolehkan gitu ya karena sesuatu dan lain hal. Yang biasanya sering terjadi di masyarakat itu adalah tadi ya diwakilkan gitu ya. Jadi ayahnya karena grogi gitu, dia masih sedih atau apa gitu ya, atau bisa jadi sudah sepuh gitu ya. Jadi dalam pengucapannya nanti takut salah atau bisa jadi dia di desa gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia mewakilkan gitu ya, dia mewakilkan ke PPN-nya untuk menjadi wali gitu ya. Nah, ini adalah perwakilan. Teman-teman bisa membaca ini di kompilasi hukum Islam gitu ya. Silahkan detailnya di sana. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sekali lagi berbeda ya antara wali nasab yang digantikan oleh wali hakim, wali nasab yang kemudian tadi berpindah karena tidak memenuhi syarat, tapi tetap wali nasab, kemudian wali nasab yang mewakilkan kepada PPN, maka itu juga tetap perkawinannya dilakukan dengan wali nasab. Ya, itu tolong di garis bawahi karena itu kondisinya berbeda-beda. Nah, silakan dibaca lagi kompilasi hukum Islamnya. Kita masuk ke syarat untuk saksi ya. Tadi kita mulainya agak telat ya teman-teman ya. Jadi saya juga minta bantuannya nanti selesainya juga agak telat sedikit ya.
karena materinya masih lumayan banyak. Kemudian untuk saksi di sini syaratnya laki-laki, jadi nggak boleh digantikan perempuan ya. Kan kalau di hukum Islam itu syarat satu laki-laki, dia bisa digantikan 2 perempuan. Nah, untuk syarat hukum saksi ini nggak boleh gitu ya. Jadi wali juga nggak boleh perempuan, saksi itu juga harus laki-laki, tidak boleh digantikan perempuan. Kemudian muslim harus beragama Islam, adil gitu ya, jadi dia tidak terbiasa melakukan dosa-dosa besar. Kemudian akil balik, tidak terganggu ingatan, tidak tunarungu atau tuli. Nah, kalau saksi yang kalau wali yang dia kemudian tunarungu atau tunawicara itu bisa kemudian digantikan oleh wali nasab golongan berikutnya gitu ya. Tapi untuk saksi nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jadi harus dipilih saksi yang memang sehat gitu ya. Ya walaupun teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu juga sehat gitu ya, tapi maksud saya mereka tidak kemudian tadi ya tidak tunarungu atau tidak tuli. Kenapa? Karena saksi ini yang harus memastikan bahwa syarat perkawinan itu sudah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Jadi misalkan ijab kabul gitu. Ijab kabulnya ketika yang mengikrarkan itu mempelainya misalkan tidak tunarungu atau tidak tunawicara gitu ya, dia mengikrarkan itu, kalau saksinya itu tunarungu berarti dia akan tidak bisa memastikan apakah ijab kabulnya itu benar atau tidak gitu ya. Nah, ini jadi syarat untuk saksi itu tidak boleh tunarungu atau juga tidak boleh terganggu ingatannya. Tahu-tahu dia lupa tadi itu bagaimana maharnya, apakah sudah disebutkan atau belum, kemudian salah atau tidak penyebutan namanya gitu ya. Nah, itu dia tidak boleh terganggu ingatannya, karena bisa jadi ketika nanti terjadi sesuatu dengan perkawinan itu dia akan dimintai penjelasan oleh hakim gitu ya. Nah, arahnya dia tidak terganggu ingatannya. Jadi ini syarat-syarat hukum untuk saksi. Kemudian dia harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikahnya, kemudian menandatangani akta nikahnya pada waktu dan di tempat akad nikah itu dilangsungkan. Nah, jadi kalau misalkan itu pernikahan telekonferensi bagaimana Bu gitu ya, berarti saksinya ada satu di sana, yang satu di sini gitu ya, karena dia harus menandatangani itu di tempat akad nikah dilangsungkan. Atau bisa jadi dua-duanya di majelisnya yang fisik gitu ya. Tapi yang setahu saya sih biasanya satu-satu, karena ada yang dari pihak laki-laki, ada yang dari pihak perempuan. Tapi kalau itu memungkinkan untuk tidak telekonferensi ya berarti tidak telekonferensi gitu ya. Jadi mereka hadir dalam satu majelis sehingga saksi pun bisa hadir dan menyaksikan langsung akad nikahnya. Tapi pernah juga ya akad nikah telekonferensi itu pernah juga gitu ya. Bahkan dulu putra atau putrinya dari salah seorang menteri agama gitu ya melakukan akad nikah telekonferensi karena yang laki-laki tidak bisa pulang ke Indonesia, dia sedang tugas belajar di luar negeri. Nah, jadi akhirnya telekonferensi gitu ya pada waktu yang sama si wali nikahnya gitu ya, menteri agama gitu mengucapkan ijabnya, kemudian langsung disambung kabul dari mempelai laki-laki yang melalui video telekonferensi, dan itu kemudian disahkan gitu ya. Artinya tidak apa-apa ketika kemudian tidak dalam satu majelis, tetapi tahu sama tahu gitu ya bahwa memang yang mengikrarkan kabul gitu ya, kemudian kelihatan wajahnya mempelai laki-laki, memang itu yang mempelai laki-laki yang diinginkan, bukan orang lain gitu ya. Nah, ini yang digarisbawahi. Kemudian ijab kabul ini adalah rukun yang terakhir gitu ya. Syaratnya apa gitu ya, rangkaian ijab kabul antara wali nasab gitu ya dengan mempelai laki-laki itu memang beruntun. Jadi yang tadi telekonferensi pun itu harus beruntun gitu ya. Nah, apakah kemudian ini bisa diwakilkan gitu ya?
Kalau wali nikah, nah tadi ya, atau wakilnya itu bisa diwakilkan. Jadi biasanya wali nikah, wali nasab mewakilkan ke PPN itu dimungkinkan. Nah, untuk mempelai pria itu juga bisa diwakilkan kabulnya gitu ya. Loh kok ini Bu gitu ya. Nanti kalau salah bagaimana gitu. Nah, makanya mempelai pria ketika dia mau mewakilkan kabulnya itu kepada orang lain itu harus persetujuan wali nasabnya dan mempelai perempuannya. Kalau kemudian mereka tidak setuju, maka nggak boleh mempelai pria ini mewakilkan kabulnya. Tapi kalau wali nikah itu mewakilkan ijabnya ke PPN, itu nggak perlu persetujuan dari mempelai pria maupun anaknya gitu ya. Itu boleh-boleh saja dia melakukan. Itu ada hak dari wali nikah itu. Nah, ini syaratnya. Oke, nah tapi sekali lagi perwakilan nanti dibaca di KHI ya bahwa intinya perwakilan mempelai pria dalam mengucapkan kabul gitu ya, saya terima nikahnya X binti Y dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu ya. Nah itu kalau mau diwakilkan nanti diksi atau ucapannya itu jadi berbeda gitu ya. Jadi saya wakili kabul gitu ya. Nah itu harus diksinya berbeda. Nah artinya kabul yang diwakilkan itu harus persetujuan dari mempelai perempuan dan wali nikah. Karena sekali dia salah, ya berarti mempelai wanita itu jadinya kawin dengan pria yang tadi mewakili kabulnya. Nah ini memang sangat jarang ya karena memang kabul itu ya kalau bisa tetap harus diikrarkan oleh mempelai prianya. Sedangkan kalau wali nasab yang mewakilkan ke PPN itu sesuatu yang lazim gitu ya, tidak apa-apa. Nah, ada satu lagi materi terkait dengan mahar. Ini tidak masuk syarat perkawinan gitu ya, karena memang tidak menentukan syarat sahnya perkawinan. Tapi ini sesuatu yang wajib gitu ya. Jadi pemberian wajib gitu ya, sebenarnya bukan mempelai pria, tapi suami gitu ya. Jadi arahnya itu adalah ini pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya, baik itu berbentuk barang, uang atau jasa gitu ya. Jadi misalkan uang gitu ya atau barang gitu ya, seperangkat alat sholat atau kemudian buku gitu ya, atau apa itu jasanya misalkan ya pernah gitu ya, ada contohnya Nabi Musa dulu memberikan jasa sebagai maharnya gitu ya, menggembalakan ternak gitu ya, itu adalah jasa, itu diperbolehkan ya. Sekali lagi, mahar itu bukan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Nah, jadi misal kelupaan, jadi misal hanya saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, misalkan. Kemudian dijawab, saya terima nikahnya X binti Y, selesai gitu ya, saya terima nikah, itu tidak menyebutkan mahar. Ya itu tidak apa-apa gitu ya, karena sekali lagi itu bukan rukun dalam perkawinan, tetapi itu wajib, pemberian itu wajib diberikan dari suami kepada istrinya ketika sudah ada tahkim yang sempurna dari istri. Jadi ketika istri sudah melayani suaminya, maka suami itu wajib memberikan mahar gitu ya. Atau bisa jadi maharnya itu diutang ya, disebutkan kan biasanya saya seperangkat alat sholat dan uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Nah itu ketika dibayar tunai biasanya sesudah akad nikah langsung diberikan gitu ya, karena tadi dia mengatakan tunai. Tapi kalau misalkan itu terutang gitu ya, ya itu nggak apa-apa, tidak kemudian menjadikan rukun dan syarat perkawinan itu menjadi tidak sah gitu ya, karena sekali lagi mahar itu bukanlah rukun dan syarat perkawinan. Nah, arahnya tadi ya perlu persetujuan mempelai perempuan karena ini menjadi haknya dia gitu ya. Kemudian mahar yang telah ditentukan namun penyerahannya ditangguhkan gitu ya. Jadi misal maharnya sudah ditentukan nih, uang 10 juta. Ternyata sesudah menikah mereka cerai gitu ya, belum melakukan hubungan suami istri gitu ya. Nah, berarti belum ada pelayanan atau tahkim yang sempurna dari istri. Ketika maharnya sudah ditentukan, istri itu berhak mendapatkan setengah mahar, dan setengahnya lagi bisa diambil suaminya gitu ya. Ketika misal sudah ditentukan tapi bisa jadi belum diserahkan gitu ya. Intinya misal tadi 10 juta gitu ya, tapi kemudian mereka bercerai, ini kejadian gitu ya, ada mereka ta'aruf gitu ya, kemudian
si suami itu langsung meninggalkan istrinya gitu ya, ada saja pokoknya sekarang itu kasus-kasus itu banyak gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, ada juga kasusnya gitu ya. Seorang suami gitu ya, dia karena menikahnya merasa tidak dengan hati gitu ya, habis akad nikah dia pulang gitu ya, dia pulang ke tempat, maksudnya dia kembali ke tempat kerjanya gitu ya, di luar kota, kemudian dia sudah tidak kembali lagi, maka mahar ketika istrinya menggugat cerai gitu ya, mereka belum melakukan hubungan suami istri, qabla adkhul, ya istrinya hanya berhak setengah dari mahar. Tapi kalau suaminya meninggal, walaupun itu mereka belum melakukan hubungan suami istri, maka istrinya itu berhak separuh mahar, seluruhnya mahar. Lalu bagaimana Bu ketika belum diserahkan? Ya nanti dikurangkan dari harta warisannya si suami gitu ya. Si suami yang tadi sudah meninggal dunia, dia tetap wajib untuk membayar maharnya penuh gitu ya. 10 juta ya berarti nanti 10 juta itu dikurangkan dari harta warisannya. Sedangkan untuk mahar yang belum ditentukan gitu ya, jadi di ijab kabulnya belum ditentukan maharnya gitu ya, maka ketika ada cerai mati atau cerai hidup, baik itu qabla adkhul maupun ba'da adkhul, baik sudah ada hubungan suami atau belum gitu ya, maka nantinya ketika perkawinan itu putus gitu ya, si istri itu berhak mahar mitsil, jadi mahar yang besarannya itu disesuaikan dengan besaran status dari keluarganya istri ya. Nanti hakim itu bisa menentukan apabila ada perselisihan antara suami istri dalam menentukan mahar gitu ya. Pada saat ijab kabul maharnya belum ditentukan, kemudian mereka cerai gitu ya. Nah itu berapa maharnya, itu bisa melihat berapa mahar kakak perempuannya dulu gitu ya. Kalau kakak perempuannya dulu maharnya adalah 5 juta, ya si suami kemudian menyerahkan 5 juta. Tapi kalau kemudian si suami wah terlalu inilah, nah mereka mengajukan ke pengadilan agama, itu pengadilan bisa menetapkan mahar hasilnya. Atau gugatan mahar itu juga bisa dimasukkan dalam gugatan cerainya gitu ya. Jadi mereka menikah, kemudian mereka mau bercerai, tapi istri itu belum mendapatkan mahar dan maharnya belum ditentukan pada waktu ijab kabul, ya dia menuntut saja di gugatan cerai itu sekaligus menuntut mahar mitsil, nanti hakim yang akan memutuskan. Oke, mohon maaf ini Bu Destri cepat menjelaskannya. Apakah ada pertanyaan? Ini masih ada pencegahan dan pembatalan yang menjadi materi saya, jadi memang agak berbeda ya, karena kalau dulu kan 75 menit, sedangkan sekarang itu 50 menit dan maksimal 21 kali tatap muka ya, jadi ada sedikit pemangkasan waktu. Nah, nanti Destri rencana akan memberikan rekaman terkait dengan pencegahan dan pembatalan. Sekali lagi, teman-teman membaca rukun syarat perkawinan termasuk mahar di Undang-Undang Perkawinan dan di kompilasi hukum Islam. Itu penjelasannya secara detail. Apa yang saya sampaikan itu sudah ada di UUP dan KHI. Kalau teman-teman tadi lupa mencatatnya, silahkan dibuka UUP dan KHI-nya. Begitu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri.